Hai para pembelajar di seluruh Nusantara, selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa katabolisme, yaitu respirasi aerob yang meliputi beberapa tahapan proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Perhatikan gambar berikut. Adakah yang tahu gambar tersebut? Ya, benar. Tanaman tersebut adalah padi yang nantinya akan diolah untuk menjadi bahan makanan pokok. Zat makanan apakah yang terkandung dalam bahan makanan tersebut? Ya, benar. Karbohidrat. Selanjutnya, karbohidrat akan melalui serangkaian pencernaan di dalam tubuh, yaitu melalui pengubahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana, termasuk ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, maka energi harus dirubah dahulu menjadi ATP, yang merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Berdasarkan kebutuhan oksigen, maka respirasi terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Pembelajaran di video kali ini, respirasi aerob. Respirasi aerob dibedakan menjadi 4 tahapan. 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Rantai transport elektron. Selanjutnya, mari kita simak. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari gliko, sama dengan glukosa atau glikogen. Lisis sama dengan pemecahan. Peristiwa glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma, tepatnya di sitosom. Berdasarkan tahapan glikolisis, secara ringkas dapat disimpulkan. Untuk memecah molekul glukosa menjadi asam piruvat melalui tahapan terbentuknya senyawa antara yang berupa PDAL. Tahapan pertama, pada saat pemecahan glukosa menjadi PDAL, terlihat reaksi ini membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Tahap kedua, perubahan dari PDAL menjadi asam piruvat akan terjadi pelepasan energi sebanyak 4 ATP dan pelepasan hidrogen yang masih mengandung potensi energi tinggi yang akan ditangkap oleh kofaktor yang berupa NAD dan akhirnya akan terbentuk 2-NADH2. Hasil bersih dari pemecahan satu molekul glukosa dalam glikolisis adalah 2 molekul asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH2. Selanjutnya, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Berasal dari kata de, pelepasan atau pemecahan, dan gugus karboksil, yaitu COOH. Oksidatif artinya terjadi peristiwa oksidasi, berlangsung di dalam mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam piruvat dan
penambahan molekul CoA sehingga menghasilkan asetil-CoA dalam suasana aerob yang berlangsung di membran kristal mitokondria. Sebagai bukti adanya pelepasan gugus karboksil dari 2 asam piruvat pada peristiwa ini adalah dihasilkan 2 CO2 dan 2 NADH2 pada akhir reaksi. Ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan oleh Hans Krebs, ahli biokimia Jerman. Peristiwa ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Asetil-CoA sebagai bahan dalam siklus ini masuk dan bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat secara bertahap akan melepaskan 2 atom C-nya sehingga menjadi asam oksaloasetat lagi. Peristiwa pelepasan atom C diikuti dengan pelepasan energi yang berupa ATP. Pada tiap pelepasan ATP dapat langsung digunakan oleh sel. Selain ATP, hidrogen juga dilepaskan bergabung dengan NAD dan FAD menjadi NADH2 dan FADH2 untuk dibawa menuju sistem transport yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan air. Hasil akhir siklus ini adalah 4 CO2, 6 NADH2, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selanjutnya adalah rantai transport elektron. Dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH2 dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Peristiwa ini berlangsung di membran dalam mitokondria. NADH2 dan FADH2 dibawa ke sistem transport elektron. Proses sistem transport elektron sangat kompleks, tapi prinsipnya bahwa hidrogen dan elektron dari FADH2 dibawa secara berantai dari substrat satu ke substrat lain. Setiap kali perpindahan digunakan untuk mengikat fosfat ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada tahap glikolisis dihasilkan 2 NADH. Tahap dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH2 dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH2 dan 2 ADH2. Sehingga total NADH2 dan FADH2 yang terbentuk pada 3 tahap respirasi adalah 10 NADH2 dan 2 ADH2. Selanjutnya, 10 NADH2 akan masuk dalam sistem transport elektron dan melepaskan 30 ATP, 1 NADH2, 1 NADH2 setara 3 ATP, sedangkan 2 FADH2 akan melepaskan 4 ATP, di mana 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Hidrogen yang terlepas dari FAD dan NAD selanjutnya akan diterima oleh oksigen dan menjadi H2O. Oksigen di sini adalah bertindak sebagai akseptor hidrogen.
Jumlah hidrogen yang dapat dilepaskan pada transport elektron dari 2 FADH2 4 hidrogen dan 10 NADH2 20 hidrogen, sehingga totalnya sebanyak 24 hidrogen. Selanjutnya, 24 hidrogen diterima oleh 6 O2 dan membentuk 12 H2O. Pada pembentukan H2O, hasilnya berupa 12 H2O dari transport elektron ini, sebanyak 6 H2O digunakan pada siklus Krebs, sehingga hasil bersih molekul air hanya sebanyak 6 H2O. Sehingga dapat disimpulkan perolehan akhir jumlah itu yang dihasilkan dalam ekspresi aerob adalah 4 HBP yang didapatkan secara langsung dalam tahap analisis dan siklus Krebs, kemudian secara tidak langsung melalui rantai transport elektron sebanyak 34 ATP, sehingga total ATP yang diperoleh adalah 38 ATP. Selanjutnya, reaksi respirasi dapat dituliskan sebagai C6O12-6O2 akan menghasilkan 12 H2O dan 12 CO2 plus 38. Seluruh tahapan dari respirasi tersebut merupakan respirasi aerob. Mengapa demikian? Karena memanfaatkan oksigen. Apakah ada respirasi selain dari respirasi aerob? Ya, kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya dengan membahas respirasi anaerob. Baiklah pembelajar hebat, terima kasih. Wassalam.